soal pengisian laporan rutin melalui website CGC Terpadu. Yuk ikuti! Oke, langkah pertama kita bisa buka websitenya dengan mengetik cgcterpadu.kemkes.go.id. Kalau muncul tampilan seperti ini, bisa login dengan akun masing-masing ya. Di sini saya login menggunakan akun kabupaten. Mengetik username dan password, bisa langsung ketik captcha-nya, lalu klik login. Halaman awal setelah login muncul tampilan seperti ini. Pada website CGC Terpadu ini ada beberapa aplikasi ya. Penjelasan kali ini akan difokuskan pada aplikasi laporan rutin. Langsung klik. Aplikasi laporan rutin ini ada beberapa menu yang harus diisikan. Untuk yang pertama langsung saja ya, menu sasaran. Ini ada beberapa submenu. Submenu pertama yaitu Jadi menu sasaran ini untuk mengisi sasaran program yang berupa sasaran proyeksi sebagai kontrol dari sasaran identitas. Saat login pasti sudah otomatis terisi provinsi, kabupaten, dan kalau yang login menggunakan akun puskesmas, maka sudah otomatis juga terisi puskesmasnya. Ini contoh saja ya. Perlu diketahui bahwa menu sasaran ini pengisiannya dilakukan 1 tahun sekali per desa. Ya, perlu diingat ya, pengisian sasaran dilakukan per desa. Jadi bisa sekalian dipilih desanya. Contoh. Data yang diisi pada menu sasaran ini teman-teman bisa koordinasi ya dengan programmer anak supaya datanya bisa sama. Data yang perlu diisikan sebagai berikut. Bayi usia 0-5 bulan yaitu sasaran ASI eksklusif. Bayi usia 6-11 bulan yaitu sasaran yang mendapatkan vitamin A biru. Bayi usia 0-11 bulan yaitu sasaran bayi. Balita usia 0-23 bulan yaitu sasaran 1000 HPK. Balita usia 6-59 bulan yaitu sasaran yang mendapatkan vitamin A atau PMT. Balita usia 0-59 bulan ini bisa didapatkan dari data SKDN. Selanjutnya, sasaran rematri bisa diperoleh dari sasaran siswi di sekolah. Ya, perlu diperhatikan, data ini diperoleh dari jumlah siswi SMP dan SMA. Karena pengisian menu sasaran dilakukan per desa, maka ketika di desa tersebut tidak ada sekolah, teman-teman bisa menulis 0. Sasaran rematri ini bisa berubah tiap semester, jadi bisa dilakukan update ya. Selanjutnya ibu hamil, yaitu sasaran ibu hamil 1 tahun bisa dikoordinasikan dengan program KIA. Begitu pula sasaran ibu nifas bisa dikoordinasikan dengan programmer KIA terkait jumlahnya. Dan yang terakhir ini ada kolom jumlah taburia yang diterima puskesmas. Kolom ini hanya diisikan oleh puskesmas yang menerima distribusi taburia alokasi dari pusat ya. Lalu kalau sudah bisa klik simpan. Ya, apabila seiring berjalannya waktu teman-teman merasa ada data sasaran yang kurang tepat jumlahnya, maka bisa diedit yang ada pada submenu data entry ini. Ini contoh saja ya. Edit ini bisa klik pensil yang berwarna hijau ini. Lalu klik simpan setelah diedit. Oke, selesai juga pembahasan menu sasaran. Selanjutnya, menu RPJMN dan Renstra. Di sini ada beberapa submenu. Yang pertama, submenu entry. Sekedar informasi bahwa menu RPJMN dan Renstra ini diinput setiap bulan per puskesmas. Berbeda dengan menu sasaran yang tadi ya, bahwa RPJMN dan Renstra ini diinput per puskesmas setiap bulannya. Ini ketika sudah terisi otomatis puskesmasnya, ini contoh saja ya. Teman-teman bisa pilih bulan dan tahun yang akan diinput.
Indikator yang keluar di sini menyesuaikan dengan waktu yang kita pilih. Jadi ada indikator yang hanya diisikan tiap semester saja, yaitu mengenai ASI eksklusif. Ini langsung saya kasih contoh bulan Februari. Indikator pertama yang ada pada menu RPJMN dan Renstra ini yaitu prevalensi stunting. Kolom ini dapat diisikan dengan klik kaca pembesar atau loop biru ini. Loop biru berfungsi untuk sinkronisasi dengan data individu yang ada pada aplikasi EPPGBM. Jadi berdasarkan data rutin EPPGBM yang telah di-entry. Untuk menjawab prevalensi stunting, butuh variabel jumlah balita yang diukur dan jumlah balita stunting. Begitu pula dengan prevalensi wasting, ini bisa dilakukan dengan sinkronisasi dengan klik loop biru. Dengan variabel jumlah balita ditimbang dan diukur, serta jumlah balita wasting. Perlu diperhatikan bahwa setiap kali selesai dilakukan entry EPPGBM, maka data yang ada pada menu RPJMN dan Renstra ini bisa diupdate dengan klik loop biru. Jadi setelah selesai entry pengukuran harus selalu diupdate. Oke, lanjut. Taburia. Di sini bisa pilih ya apabila puskesmas mendapatkan alokasi taburia dari pusat dan akan muncul variabel jumlah balita underweight dengan klik loop biru ini dan variabel jumlah balita mendapat taburia. Selama tidak ada dropping taburia, maka bisa pilih tidak yang secara otomatis akan lompat ke pertanyaan berikutnya. Indikator selanjutnya, persentase ibu hamil kek. Ada variabel jumlah ibu hamil periksa lila sampai bulan ini. Perlu diperhatikan, variabel ini diisikan sesuai jumlah ibu hamil yang diukur lilanya. Jangan anggap periksa lila itu hanya dari data K1 ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa K2, K3, dan seterusnya itu juga diukur lilanya. Jadi, variabel jumlah ibu hamil periksa lila sampai bulan ini diisi data real ibu hamil yang diukur lilanya. Dan perlu diingat bahwa variabel ini diisi secara kumulatif. Apabila pengisian bulan Februari, bisa diisikan jumlah pada bulan Februari ditambah jumlah yang diisikan pada bulan Januari, dan seterusnya. Begitu pula variabel jumlah ibu hamil kek sampai bulan ini diisikan secara kumulatif. Indikator selanjutnya, persentase kabupaten melaksanakan surveillance gizi. Variabel jumlah balita di entry pengukuran di EPPGBM wajib sinkronisasi dari EPPGBM. Bisa diklik loop biru ini, nanti angkanya bisa sinkron dengan jumlah yang sudah di entry. Lalu jumlah balita gizi buruk ini juga dilakukan loop biru ini. Selanjutnya, jumlah pelacakan balita gizi buruk bisa diisikan jumlah balita gizi buruk yang sudah dilakukan pelacakan dan diisi riwayat tindakannya pada aplikasi EPPGBM. Jadi bisa di loop ya. Tindakan ini kita asumsikan bahwa nakes sudah melakukan pelacakan karena dalam tindakan ada beberapa kegiatan yang sifatnya observasi. Oke, langsung saja saya jelaskan cara input tindakan. Kembali ke halaman utama, untuk input tindakan ini bisa dilakukan pada aplikasi EPPGBM. Klik, lalu pada menu entry, daftar balita filter. Apabila menggunakan akun puskesmas, bisa langsung saja menuliskan nama balita gizi buruk yang ada pada submenu daftar balita. Ini karena saya menggunakan akun kabupaten yang tidak bisa mencari nama secara langsung. Ini contoh saja ya. Cari datanya. Nah, pada nama yang ada di sini bisa klik fitur yang ada centang berwarna orange yaitu tindakan. Di sini akan muncul, langsung saja bisa diisikan tanggalnya. Misal tanggal 23, di jenis tindakannya apa, misal konseling ya,
Lalu di sini diisi berdasarkan hasil wawancara. Ini apabila ada penyakit penyerta bisa diisikan penyakitnya. Lalu catatan bisa dituliskan apabila perlu dan klik simpan. Dari hasil entry tindakan tadi, maka bisa langsung sinkron pada menu RPJMN dan Renstra yang ada pada aplikasi laporan rutin. Ini tadi bisa diklik link birunya ya. Oke lanjut, masih pada indikator persentase kabupaten melaksanakan surveillance gizi. Pada variabel diseminasi ini bisa upload file yang berisi rencana kegiatan yang diupload tiap triwulan. Apabila teman-teman punya file yang berisi rencana kegiatan dalam waktu 1 tahun, bisa langsung diupload. Namun tetap ya, wajib diuploadnya tiap triwulan. Perlu diingat juga bahwa file rencana kegiatan ini perlu ada legal formal. Ya, bisa ditandatangani oleh kepala puskesmas masing-masing. Oke, lanjut ke indikator persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Indikator ini muncul hanya pada bulan Februari dan Agustus. Untuk menjawab indikator ini membutuhkan variabel jumlah bayi di recall, yaitu jumlah bayi usia 0-5 bulan yang di recall pada bulan Februari atau Agustus, dan variabel jumlah bayi mendapat ASI, yaitu jumlah bayi 0-5 bulan mendapat ASI eksklusif sampai bulan Februari atau Agustus saat dilakukan recall. Pada indikator ini yaitu ASI eksklusif proses ya, bukan ASI eksklusif lulus. Karena ada yang usianya 1 bulan, 2 bulan, pokoknya di bawah 5 bulan. Lanjut ke tim asuhan gizi terlatih. Ini ada beberapa kolom yang perlu diisikan. Pengisian ini untuk menunjukkan indikator puskesmas mampu tata laksana gizi buruk yang timnya terdiri dari dokter, gizi, dan bidan atau perawat yang sudah mengikuti pelatihan pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita dengan total 47 JPL. Di sini bisa diisikan ya nama, nomor sertifikat, dan upload sertifikatnya. Baik, selanjutnya ke standar prosedur operasional. Ada 5 file SOP yang perlu diupload bagi puskesmas rawat inap dan 4 file bagi puskesmas non-rawat inap. Di rawat inap bisa diklik ya. Ada SOP mengenai tata laksana balita gizi buruk di layanan rawat inap yang perlu diupload. Apabila tidak. Perlu diperhatikan ya, pengisian SOP ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di puskesmas. Kalau sudah upload, bisa klik simpan. Kalau sudah klik simpan, kita bisa lihat daftar entry. Ini contoh saja ya, dimana di sini kita bisa memperbaiki atau mengedit kembali apabila ada kesalahan pada penulisan. Paling pojok kanan ini ada pensil berwarna hijau untuk mengedit dan tempat sampah berwarna merah untuk menghapus. Oke, selesai sudah pembahasan mengenai menu RPJMN dan Renstra. Lanjut ke indikator kinerja gizi. Indikator kinerja gizi dan IKG 2023 ini isinya sama ya, yang membedakan hanya tahunnya saja. Karena sekarang tahun 2023, maka langsung saja klik ini di sub menu entry. Seperti biasa, di bagian atas ini sudah otomatis terisi provinsi, kabupaten, lalu kecamatan dan puskesmas kalau login menggunakan akun puskesmas. Ini nih yang perlu diperhatikan. Menu IKG diinput setiap bulannya dan diinput per desa. Oke, sekali lagi, menu IKG diinput per desa dan dilakukan setiap bulan. Seperti pada menu RPJMN dan Renstra tadi, pada menu IKG ini juga indikator yang keluar menyesuaikan dengan bulan yang kita pilih. Ada beberapa indikator yang hanya diisikan tiap semester saja, yaitu mengenai vitamin A dan garam beriodium. Selain itu, juga ada indikator yang hanya perlu diisi tiap triwulan, yaitu mengenai TTD rematik.
Langsung saja ke indikator pertama, SKDN. Variabel yang ada di SKDN ini yaitu balita usia 0 sampai 59 bulan. Bisa diklik klub biru pada masing-masing variabel yang nantinya akan sinkron dengan data dari EPPGBM. Dari sini bisa digarisbawahi bahwa cakupan entry kita di EPPGBM harus tinggi, di atas 90%, dan sangat disarankan untuk entry total coverage. Karena ketika entry pengukuran kita rendah, IKG kita juga akan rendah. Kalau ini jumlah balita ditimbang terkoreksi akan merumus dari sistem ya. Oke, lanjut. Pada laporan bayi, ada indikator persentase bayi yang baru lahir mendapat IMD dengan mengisikan variabel jumlah bayi baru lahir, lalu bayi mendapat IMD. Selanjutnya, indikator persentase bayi dengan berat badan lahir rendah, yaitu kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo dengan mengisikan variabel jumlah bayi baru lahir yang ditimbang dan jumlah bayi BBLR. Pada isian BLR dan IMD ini data per bulan ya, bukan kumulatif. Saya kira ini sudah familiar dan mudah dipahami ya. Selanjutnya, anak usia 6-23 bulan mendapat MPASI. Nah, perlu diperhatikan bahwa yang pertama, anak dikatakan mendapat MPASI yaitu anak yang diberi makanan rumahan, bukan dropping dari pusat atau biskuit. Makanan rumahan ini dengan catatan diberi minimal 5 dari 8 kelompok bahan makanan. Lalu yang kedua, frekuensi pemberian minimal 3 kali, kecuali dalam masa pengenalan yaitu 6 bulan itu bisa diisikan 2 kali. Oke, langsung saja saya jelaskan cara input MPASI pada EPPGBM. Kembali ke halaman utama, input MPASI ada pada aplikasi EPPGBM. Lalu bisa pilih menu entry, daftar balita filter. Ini contoh saja ya. Bisa pilih usia 6-23 bulan dan cari data. Di sini muncul daftar nama balita, bisa pilih fitur gambar baduta yang berwarna biru ini dan klik tambah pemberian MPASI. Ini contoh saja tanggal 24. Di sini bisa diisikan sesuai dengan apa yang dikonsumsi baduta tersebut. Ini contoh saja, saya ini ya, simpan. Di sini muncul tidak, karena baduta tersebut tidak mengkonsumsi sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di awal tadi. Seperti itu. Oke, pengisian monitoring MPASI ini bisa diinput setiap bulan ya teman-teman. Oke, kembali ke aplikasi laporan rutin dengan menu IKG 2023. Jumlah anak usia 6-23 bulan dengan status gizi baik ini bisa dilakukan loop biru sehingga datanya sinkron dengan EPPGBM. Lanjut, laporan ASI eksklusif lulus. Indikator persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif diperoleh dari variabel jumlah bayi usia 6 bulan ini berapa, lalu jumlah bayi yang mendapat ASI eksklusif sampai 6 bulan atau biasa disebut dengan E6. Ini berapa? Beda dengan isian yang ada pada RPJMN tadi ya. Kalau di sini itu ASI eksklusif lulus. Jadi bayi yang benar-benar ASI eksklusif sampai 6 bulan. Oke, lanjut ke laporan gizi buruk. Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan ini ada beberapa variabel yang harus diisi. Variabel di sini tidak menggunakan fitur loop ya, dan data yang diminta kumulatif. Ada keterangan sampai bulan ini. Mengacu pada pedoman yang baru bahwa gizi buruk di bawah 6 bulan harus dirawat inap, maka sekarang dibuat terpisah laporannya. Jadi yang di bawah 6 bulan harus dirawat inap, di atas 6 bulan sesuai dengan kondisi, bisa rawat inap atau rawat jalan. Yang pertama, jumlah kasus gizi buruk usia 0-5 bulan sampai bulan ini.
Nah, di sini kumulatif ya, diisikan manual berdasarkan data EPPGBM. Lalu, jumlah kasus gizi buruk 0-5 bulan mendapat perawatan sampai bulan ini, kumulatif. Lalu, jumlah kasus gizi buruk balita 6-59 bulan sampai bulan ini, yang datanya diisi manual berdasarkan EPPGBM, dan jumlah kasus gizi buruk balita 6-59 bulan mendapat perawatan sampai bulan ini, kumulatif. Oke, selanjutnya mengenai laporan PMT. Untuk menjawab persentase balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan bisa diperoleh dari jumlah balita gizi kurang sampai bulan ini. Ya, jadi kumulatif nanti bisa dijumlah setiap bulannya dan bisa diisi manual berdasarkan data EPPGBM. Lalu jumlah balita gizi kurang yang mendapatkan PMT sampai bulan ini. Nah, ini juga datanya kumulatif ya. PMT ini bisa diperoleh dari anggaran manapun, bisa dari anggaran desa atau puskesmas atau yang lainnya. Nah, makanan tambahan ini merupakan asupan gizi selain makanan utama, bisa dalam bentuk formula 75, formula 100, pangan lokal, seperti itu ya. Lanjut mengenai laporan vitamin A. Nah, indikator ini muncul hanya pada bulan Februari dan Agustus saja. Ini saya kira juga sudah familiar ya. Ada 4 variabel yang dibutuhkan, yaitu jumlah bayi usia 6-11 bulan, lalu jumlah bayi usia 6-11 bulan mendapat vitamin A, lalu sasaran usia 12-59 bulan, dan jumlah bayi usia 12-59 bulan yang mendapat vitamin A. Oke, lanjut pada laporan rematri rutin. Perlu diperhatikan lagi bahwa data yang diisi di sini berdasarkan data siswi di sekolah. Saya ulangi, karena diisi per desa, apabila di desa tersebut tidak ada sekolah maka diisikan 0. Ya, di sini ada jumlah rematri kelas 7, ya siswi kelas 7 ya. Lalu jumlah rematri kelas 10, jumlah rematri kelas 7 yang di screening anemia sampai bulan ini, dan jumlah rematri kelas 10 yang di screening anemia sampai bulan ini. Datanya kumulatif ya. Lalu jumlah sekolah jenjang SMP atau sederajat yang melaksanakan screening anemia pada rematri, ya ini jumlah sekolah jenjang SMA yang melakukan screening anemia pada rematri. Lalu jumlah rematri anemia ringan sampai bulan ini, yaitu yang HB-nya 11-11,9, dan yang ini jumlah rematri anemia sedang sampai bulan ini yang HB-nya 8-10,9, dan ini jumlah rematri anemia berat sampai bulan ini HB-nya kurang dari 8. Semuanya ini merupakan data kumulatif ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke Bumil, ini saya ganti bulannya dulu. Di sini ada mengenai rematri. Jadi indikator ini muncul tiap triwulan. Hanya pengisian pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Persentase remaja putri mendapat TTD. Ini ada variabel rematri mendapat TTD dan rematri minum TTD. Harapannya ke depan sudah pakai aplikasi Ceria. Ya, jadi per individu sudah langsung input ketika minum TTD. Namun, selagi Ceria belum dipergunakan, bisa menggunakan form yang didapatkan dari program remaja. Saya perlihatkan ya contoh formnya. Seperti ini. Form pencatatan ini isinya sama dengan yang ada di gizi terpadu tadi. Ini hanya mempermudah teman-teman sebelum menginput ke gizi terpadu ya. Oke, terkait data yang berhubungan dengan remaja putri ini, diharapkan TPG dapat berkolaborasi dengan program remaja. Kalau program remaja menghendaki data ini terinput, ya karena akan nge-link di Komdakesmas ya, maka perlu adanya kolaborasi. Jadi mohon dimotivasi program remaja untuk mempunyai data-data ini ya. Yuk lanjut mengenai Bumil. Di sini ada jumlah Bumil sampai bulan ini. Ini datanya kumulatif ya.
Perlu diperhatikan bahwa jumlah bumil sampai bulan ini yaitu jumlah ibu hamil real pada bulan tersebut. Jadi misal pengisian Januari, maka bisa diisikan K1 sampai K6 yang ada pada bulan Januari. Lalu pengisian bulan Februari yaitu K1 Februari ditambahkan jumlah yang sudah diisikan pada bulan Januari. Begitu pula bulan selanjutnya ya. Oke, ini persentase ibu hamil anemia didapatkan dari jumlah ibu hamil periksa HB sampai bulan ini. Nah, ini tidak harus K1 atau K2 ya, karena bumil yang periksa HB itu tidak hanya K1 atau K2 saja. Data ini real sesuai yang periksa HB dan diisikan kumulatif dari bulan sebelumnya hingga bulan ini. Oke, lalu ini jumlah ibu hamil anemia sampai bulan ini. Ini juga datanya kumulatif ya. Lanjut, persentase ibu hamil kek yang mendapatkan makanan tambahan. Nah, ini diperoleh dari data jumlah ibu hamil kek sampai bulan ini. Datanya kumulatif. Lalu jumlah ibu hamil kek mendapat makanan tambahan sampai bulan ini. Nah, ini sama seperti PMT balita yang tadi. Jadi makanan tambahan yang didapatkan bumil ini bisa dari anggaran manapun. Bisa berupa makanan lokal atau susu. Selanjutnya, indikator persentase ibu hamil yang mendapat TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Nah, ini bisa diisikan berdasarkan jumlah ibu hamil mendapat TTD minimal 90 tablet sampai bulan ini. Seperti tadi ya, data kumulatif. Data ini bisa diasumsikan dari jumlah K3, K4, K5, K6 dengan syarat apabila setiap bulannya diberikan 30 tablet selama masa kehamilan. Oke, selanjutnya ibu hamil konsumsi TTD minimal 90 tablet. Data ini diisi pada bulan ini saja ya, bukan kumulatif. Bumil yang konsumsi TTD ini diharapkan juga bersamaan adanya edukasi dari tenaga kesehatan. Begitu pula dengan data bumil kek konsumsi PMT ini. Jadi bumil yang mengkonsumsi makanan tambahan diiringi juga dengan edukasi oleh nakes. Baik, lanjut ke nifas. Di sini indikator persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A ini diperoleh dari data jumlah ibu nifas yang ada pada bulan ini, bukan kumulatif ya. Lalu jumlah ibu nifas dapat vitamin A bulan ini. Oke, yang terakhir, garam beriodium. Indikator ini hanya muncul tiap semester, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Pada indikator ini bisa diisikan ya jumlah rumah tangga yang diperiksa dan jumlah rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium. Pemeriksaan ini bisa dilakukan di mana saja ya, bisa kunjungan ke rumahnya atau pada saat dilakukan posyandu. Apabila dilakukan pada saat posyandu, dipastikan bahwa garam yang diperiksa itu adalah garam milik sendiri, bukan pinjam atau minta garam dari rumah tangga orang lain. Seperti itu. Kalau sudah berisi semua, bisa klik simpan. Oke, selesai sudah pembahasan menu IKG. Selanjutnya, menu kelengkapan PKM. Ini bisa langsung klik data entry. Kalau login menggunakan akun Puskesmas, ini bisa otomatis terisi dan tinggal klik cari data. Ini saya contohkan ya. Di sini bisa klik edit data yang ada pensil biru sebelah kanan. Lalu langsung saja klik tambah kelengkapan Puskesmas. Kelengkapan PKM ini bisa diisikan per bulan ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus diisi, mulai dari jumlah HB meter yang dimiliki, apakah Puskesmas melakukan kegiatan screening anemia remaja, bisa pilih ya atau tidak. Lalu Puskesmas melakukan screening anemia ibu hamil, bisa dipilih ya atau tidak. Puskesmas terorientasi PMT ibu hamil kek, jadi apakah Puskesmas menerima makanan tambahan dan edukasi mengenai PMT ibu hamil kek, bisa dipilih.
Lalu ini sama ya, apakah Puskesmas terorientasi PMT balita gizi kurang? Puskesmas memiliki antropometri kit sesuai standar, diisikan ya jumlahnya. Lalu jumlah posyandu memiliki minimal 1 set alat antropometri. Ini berapa? Lalu jumlah nakes melakukan surveillance. Ya ini tidak harus tenaga gizinya ya. Intinya nakes yang ada di puskesmas melakukan surveillance. Ini berapa? Lalu jumlah kader terorientasi ASI eksklusif berapa orang? Jumlah nakes terlatih konseling menyusui berapa orang? Dan di sini bisa pilih puskesmas terorientasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita atau SDI-DTK dan PMBA. Iya atau tidak? Lalu jumlah nakes terlatih yang memberikan imunisasi berapa orang? Nakes terlatih tata laksana masalah gizi. Iya atau tidak? Bisa dipilih. Puskesmas memiliki stok bahan formula gizi buruk cukup ada atau tidak. Ini puskesmas memiliki stok mineral mix cukup, bisa dipilih. Lalu jumlah kader yang terorientasi konseling PMBA ada berapa? Jumlah dokter puskesmas terlatih tata laksana stunting ini ada berapa? Kalau sudah bisa klik simpan. Oke, lanjut ke Monef Stunting. Ini bisa klik tambah Monef Stunting. Ini juga di input per bulan ya, diisi menyesuaikan pertanyaan yang ada. Stok TTD Bumil cukup untuk 3 bulan, terhitung sejak bulan ini. Ada atau tidak, lalu stok TTD Remaja Putri cukup untuk 3 bulan, sejak bulan ini. Ada atau tidak, lanjut puskesmas memberikan PMT Ibu Hamil Kek bulan ini, ada atau tidak. Di sini diisikan jumlah posyandu mengedukasi PMBA bulan ini. Apa? Lalu sekolah melaksanakan aksi bergizi, yaitu sekolah yang sudah rutin minum TTD bersama per minggu. Ini ada berapa? Dan terakhir jumlah bumil kek yang konsumsi PMT. Berapa? Kalau sudah klik simpan. Demikian penjelasan tutorial pengisian laporan rutin melalui Si Gizi Terpadu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.